Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Selanjutnya yaitu ada komponen utama dari sikap. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada komponen kognitif, di mana opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua yaitu ada komponen afektif. Komponen afektif ini adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap yang direfleksikan dalam pernyataan. Dan yang ketiga yaitu ada komponen perilaku. Komponen perilaku ini menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu untuk mengurangi ketidaksesuaian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pentingnya elemen-elemen yang menciptakan ketidaksesuaian tersebut. Yang kedua, mempengaruhi yang dimiliki oleh individu terhadap elemen-elemen tersebut. Dan yang ketiga yaitu penghargaan yang mungkin terlibat dalam ketidaksesuaian. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu untuk mengurangi ketidaksesuaian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pentingnya elemen-elemen yang menciptakan ketidaksesuaian tersebut. Yang kedua, mempengaruhi yang dimiliki oleh individu terhadap elemen-elemen tersebut. Dan yang ketiga yaitu penghargaan yang mungkin terlibat dalam ketidaksesuaian. Selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Sikap umum seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Stephen Robbins mengatakan bahwa selisih antara banyak ganjaran yang diterima seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima dan tidak boleh menolak. Selanjutnya yaitu rating scale and questionnaires. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada job descriptive index, di mana kuesioner orang menandai apakah iya atau tidak setiap sifat yang menggambarkan aspek dalam pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu Minnesota Satisfaction Questionnaires. Di sini pengukuran yang menggunakan 20 indikator yang masing-masing terdiri dari 5 pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu ada Pi Satisfaction Questionnaires. Kuesioner yang didesain untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap berbagai aspek pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kepuasan kerja terhadap organisasi. Di sini ada 3 kepuasan. Yang pertama yaitu kepuasan dan produktivitas, di mana karyawan yang puas tidak selalu bekerja yang produktif. Yang kedua yaitu ada kepuasan dan kemungkinan. Di sini karyawan yang tidak puas cenderung lebih besar kemungkinannya untuk tidak bekerja. Dan yang ketiga yaitu kepuasan dan perputaran karyawan. Karyawan yang puas lebih besar kemungkinannya untuk tetap tinggal di dalam organisasi tersebut. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris agar memberikan arti dalam lingkungan, atau setiap individu bisa melihat hal yang sama namun mengartikannya secara berbeda. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini ada 3 bagian faktor. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor pada situasi, yang kedua faktor-faktor pada penilaian, dan yang ketiga faktor-faktor pada target. Di
Di dalam faktor-faktor pada situasi ini ada waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor pada penilai. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada sikap, yang kedua ada motif, yang ketiga minat, yang keempat pengalaman, dan yang kelima yaitu ekspektasi. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor pada target. Di dalam faktor-faktor pada target ini ada 7 bagian. Yang pertama yaitu ada inovasi, yang kedua pergerakan, yang ketiga suara, yang keempat ukuran, yang kelima latar belakang, yang keenam proximitas, dan yang ketujuh yaitu kesamaan. Selanjutnya yaitu ada teori atribut. Di sini teori atribut ini ada 3. Sebelumnya, teori atribut ini adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari faktor internal atau eksternal. Teori atribut ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kekhususan, yang kedua konsensus, dan yang ketiga yaitu konsisten. Yang pertama yaitu ada kekhususan. Kekhususan adalah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Yang kedua yaitu ada konsensus. Konsensus ini yaitu apabila semua individu yang menghadapi situasi yang sama merespon cara yang sama juga. Dan yang ketiga yaitu ada konsistensi. Konsistensi yaitu apakah individu tersebut selalu merespon dalam cara yang sama atau tidak. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam pengambilan keputusan dalam organisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan rasional. Jadi pengambilan keputusan ini harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Di sini ada 6 langkah pengambilan keputusan rasional. Yang pertama yaitu menetapkan masalah, yang kedua mengidentifikasikan kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan bobot pada kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima mengevaluasi alternatif tersebut, dan yang keenam yaitu memilih alternatif terbaik. Kedua yaitu rasionalitas terbatas. Para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan intuitif. Penggunaan intuisi untuk mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tak efektif. Perlu dilihat bahwa definisi intuitif dari para ahli adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini juga saling melengkapi dengan analisis rasional. Selanjutnya yaitu ada etika dalam pengambilan keputusan. Pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Umumnya digunakan oleh serikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job desk yang dilaksanakannya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan para individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan risiko. Sekian pembahasan dari saya tentang sikap dan kepuasan kerja serta persepsi dan pengambilan keputusan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.